Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yahya Almadis dengan NIM 0532149939. Saya dari UPBJJ Jakarta dan saya dari Prodi Sistem Informasi. Dan di video kali ini saya akan membuat tugas 3 praktikum mata kuliah basis data yang berisikan dengan tugas 2 yang kemarin. Jadi di tugas tiganya ini saya akan menambahkan beberapa aktivitas ya dari tugas sebelumnya, seperti menambahkan perintah commit, terus rollback sama save point gitu ya. Kemudian menambahkan beberapa aktivitas seperti pembelian transaksi obat gitu. Dan sebelumnya saya sudah membuka di My SQL saya. Mungkin langsung saja ya untuk pengerjaannya. Ini berada di database rumah sakit yang sebelumnya saya sudah buat. Kemudian kita tambahkan rutinitas, kita klik create new routine. Ini kita drop ya. Untuk namanya sendiri kita coba pakai transaksi 1. Untuk kata perintahnya kita menggunakan kata begin, terus kemudian start transaction. Kemudian kita menambahkan insert info dari pasien. Sini ada ID pasien, kemudian nama pasien, alamat pasien, lalu ada jenis kelamin. Nah, kemudian untuk value-nya, value pasien, pakai angka 6. Untuk namanya Melati ya. Terus alamat Bogor gitu ya. Jenis kelaminnya perempuan. Kemudian select all from pasien. Ini ada commit and berarti untuk ID pasien, nama pasien, alamat Bogor, jenis kelamin. Coba kita go. Nah, ini transaksi dari satunya, coba kita execute. Duplicate enter 6 of k. Oh, ini double ya berarti ya. Kita rubah ini, coba angka 7. Kita execute. Oke. Lalu kemudian kita tambahkan lagi. Coba kita tambahkan transaksi 2 ya. Oke. Untuk nomor 2-nya ini menggunakan kata perintah rollback. Yang pertama sama, kita tuliskan begin, kemudian start transaction. Ini update pasien.
kemudian kita atur set dari nama pasien, kita pakai nama Danar ya. Terus share ID pasien, tiga ID pasien 3, terus rollback commit select from pasien all pasien. Dan ini sub transaction atau pasien, nama pasiennya Dana, kita tambahkan Dana sebagai ID pasiennya 3, rollback kita gue ya. Oke, sudah keluar untuk transaksi duanya, coba kita execute. Nah, di sini nomor yang tadi saya tambahkan itu berada pada nomor 3-nya ya. Di sini kenapa masih nomor 3-nya masih tetap Asgar sebelumnya, karena saya menggunakan kata perintah rollback, artinya jadi dia kembali ke awal gitu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga itu kita akan menggunakan save point. Jadi ya nanti ada beberapa kata perintah, jadi akan saya ulangi lagi untuk kodenya, tapi untuk ke bawahnya nanti akan update atau menambahkan beberapa data pasien baru. Ini pertama kita tulis begin terlebih dahulu, terus start transaction, kemudian kita klik insert into pasien, kemudian di sini ada ID pasien, terus nama pasien, kemudian alamat pasien, jenis kelamin, kemudian untuk value-nya kita coba pakai 8 ya. 8, namanya Hanif itu. Hanif. Kemudian alamatnya Medan. Untuk jenis kelaminnya laki-laki. Nah, seperti ini. Terus kemudian di sini pakainya save point. Point 1 gitu ya. Nah, start begin start transaction, insert into pasien, ID Pak, value-nya di sini saya akan copy, akan tambahkan lagi di sini.
kita ganti 9, namanya Tina itu ya, alamatnya Sukabumi, jenis kelaminnya perempuan. Nah di sini bedanya menggunakan perintah rollback to save point 1. Insert info pasien bla 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 bla, value 9, nama Tina, alamatnya Sukabumi, jenis kelaminnya perempuan, rollback point 1. Terus kita copy lagi sini. Di sini kita coba pakai ID 10, namanya kita ganti dengan Lutfi ya, jenis kelaminnya laki-laki. Nah di sini kita memakai commit ya, terus select from pasien. Nah value 10 Lutfi Sukabumi. Nah udah menambah baru untuk transaksi 3-nya. Coba kita execute. Save point 1 does not exist, transaksi 3 equal transaksi point 1, save point does not exist. Sebenarnya saya edit terlebih dahulu. 3 save point 1 ini rollback to save point 1. Kayaknya ini salah, saya salah tulisan ya, sorry ya guys, kita go. Nah oke, nah jadi di sini sepertinya saya kan sudah menambahkan beberapa ID. Di sini itu nomor 9, dan di sininya itu enggak ada. Karena apa? Di sini saya memakai rollback to save point. Artinya di sini itu tidak akan membaca kecuali ini rollback save point-nya itu saya ganti. Karena nomor 8-nya udah saya buat sebagai save point-nya, jadi nomor 9-nya akan otomatis kembali ke nomor 8 gitu ya. Itulah kata perintah dari rollback save point gitu. Oke, sebelum selanjutnya mungkin kita akan membuat tabel baru ya. Jadi tabel baru ini akan saya gunakan untuk transaksi obat gitu. Di sini ya transaksi obatnya ya, dan yang lain. Oke, untuk namanya itu ada tabel obat ya. Itu ada ID obat. Kita pakainya integer, ini 3, ini kasih primary. Terus di sini ada kode obat, ini varchar, kita kasih 5, lalu ada nama obat ini varchar di 30 ya, coba ya. Terus kemudian ada harga obat,
Dari obat di sini pakai integer, kita kasih 10. Sama satu lagi ada stok. Stok itu integer, pakainya 5. Save. Terus kita tambah lagi tabel. Ini ada tabel transaksi obat. Transaksi obat. Ini ada ID transaksi. Ini pakainya integer, kasih 5, kasih primary. Lalu kemudian ada ID dari pasien, integer, ini 3. Kemudian ada ID obat, integernya 3. Terus ada jumlah ini kita integer, pakainya 10. Terus yang terakhir ada harga di sini pakai integer, kita kasih kuantiti 10. Oke, sudah. Dan oke, selanjutnya kita akan menambahkan beberapa relasi dari tabel yang baru tadi. Tadi ada tabel sama transaksi, kita pakai relationship di sini. Kita checklist ya agar tabelnya itu terlihat. Ini transaksi obatnya ada di sini. Lalu tambahkan relationship yaitu ID obat sama ID obat. Sekarang ini sebenarnya belum saya kasih indeksnya ya. Kita tambahkan ID obat ini sama transaksi obat, ID obatnya ini. Escape. Namanya. Oke. Bilang. Nah, akan muncul seperti ini. Kita save dulu. Sepertinya saya ada kelupaan ya di sini, yaitu ID pasien sama ID pasien ini. Jadi kita kasih transaksi obat ke ID pasien. ID pasien ini kita punya indeks agar nanti relationship-nya bisa terhubung. Oke. Pasien sama nah seperti ini ya. Kita save. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan beberapa data dari transaksi obatnya, tabel obatnya di sini. Menambahkan jenisnya ya. Coba kita menggunakan ID-nya, kita pakai ID obat 1.
Untuk kode obatnya 001, terus nama obatnya nama obatnya amikacin. Untuk harga obat 20.000, stoknya ada 10 jago Indonesia. Kemudian kita tambahkan lagi di sini ID obat 002. Oh, ini gua deh kodenya. Terus nama obatnya amoxicillin. Amoxicillin harganya 15.000. Ini stok ada 20 lah ibaratnya. Oke, terus kemudian kita tambahkan lagi nomor 3, ini 003. Nama obatnya betadine. Untuk harga obatnya 7.000, stoknya ada 5. Oke, obat. Oh, belum ya, tabel obat. Nah, ini jadi tadi saya sudah menambahkan beberapa ID obat, kode obat, sama nama obat, serta harga dan juga stoknya. Lalu kemudian oke, di sini habis itu kita ke transaksi obat, kita kasih menambahkan trigger itu adalah pembelian atau transaksi gitu ya. Kita kasih nama trigger obat itu obat before, ini after, insert. Untuk namanya insertnya ini update obat, kemudian set stop, stop. Selanjutnya di sini kita menambahkan beberapa data dari transaksi obat, tapi sebelumnya saya tadi sudah menambahkan SQL, cuma apa namanya, tiba-tiba laptop saya mati ya, jadi saya nggak bisa melihatkan dari kode SQL nya. Mungkin langsung saja ini dan langsung dari transaksinya aja. Untuk transaksinya kita coba pakai
satu coba ya, jadi pasien ya, jadi obatnya satu mungkin jumlahnya kita coba pakai 3 ya. Untuk harganya di sini karena tabel obat yang nomor 1 itu harganya 20, ini 20 kali 3 jadi 60. 40. Oh, ini apa yang saya telah coba tadi, saya jumlah satu tabel rumah sakit plus not eksis. Oh, rumah sakit. Oke, jadi sebelumnya untuk eh, kode SQL triggernya dari transaksi obat itu seperti ini ya. Jadi jual transaksi obat, kemudian itemnya itu after, untuk eventnya itu insert. Nah, lalu kita menjalankan beberapa perintah. Yang pertama ada update tabel obat, set stock, terus where ID obat, sama dengan new ID obat. Kita klik go. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba insert terlebih dahulu di sini. Kita coba pakai ini, terus ID pasiennya itu pakai nama saya. Oke, klik go. Coba kita lihat. Nah, sudah. Untuk obat yang pertama transaksinya udah. Kemudian kita coba tambahkan lagi ID pasiennya 2, terus nama ininya coba kita pakai Sarah, ini juga 2. Jumlahnya kalau obat yang kedua itu tadi harganya kan 15.000 ya, kita coba pakai 3 mungkin ya. Harganya tadi 15.000, 15 kali 1.000 kita jadi di 45. 40. Kita tambahkan lagi, ini kita tambahkan 3. Jadi pasien 4 mungkin, terus obatnya yang nomor 3, jumlahnya tadi yang nomor kita 3 ya jumlahnya. Jadi karena harganya 7.000, 7 kali 3 berarti 21.000. Kita lihat. Nah, ini ya. Jadi untuk yang nama yang pertama itu ada nomor 1 itu dari Yahya. Nah, ID pasiennya nomor 4. Jadi ini kayak riwayat pemberian gitu ya. Kita lihat dari tabel harusnya berkurang. Oke. Jadi yang pertama tadi ini kan 1 ya. Ini tadi 20, ini ada 5 gitu. Jumlahnya tidak ya. Ini ada yang salah ya. Untuk ID obat yang nomor pertama itu jumlahnya 20.000. Ini cuma baca 1. Dua deh. 40.000. Nah, oke. Oke, mungkin dari situ mungkin video yang bisa saya buat untuk basis data. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang atau perbuatannya saya apa yang saya tidak sengaja. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.